Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini izinkan saya menyampaikan suatu paparan presentasi singkat mengenai gagasan saya yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir, yaitu penawaran SOP yang dilengkapi dengan model dokumen pada SOP tersebut. Misalkan SOP perencanaan pengadaan dilengkapi dengan model dokumen perencanaan pengadaan. SOP e-purchasing dilengkapi dengan model dokumen e-purchasing. Nah, pada video kali ini izinkan saya menyampaikan pentingnya model dokumen yang dilampirkan pada sebuah SOP yang sudah menyajikan suatu flowchart. SOP, Standard Operating Procedure, ya, yang dalam institusi pemerintah itu sering juga mengacu pada Permen Pan 35 2012, ya. Itu kebanyakan adalah berisi lembar pengesahan dan flowchart dan seringnya tidak berjalan implementasinya di lapangan, khususnya untuk sektor pengadaan barang jasa, manakala prosedur tersebut hanya tidak diakomodir oleh aplikasi yang disediakan oleh LKPP. Dari berbagai macam prosedur, praktis menurut pandangan saya, hanya SOP pelaksanaan tender seleksi dan pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung yang berjalan. Karena memang proses pemilihan penyedia melalui tender seleksi, proses pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, ya melalui penunjukan langsung sudah diakomodir oleh aplikasi SPSE. Ya. Sedangkan prosedur yang lain bahkan pun termasuk e-purchasing itu tidak berjalan secara komprehensif dan aplikatif, karena tidak ada model dokumen. Sehingga kalau misalkan e-purchasing pun, orang hanya berpikir klik-klik saja. Padahal e-purchasing tidak berbicara main klik-klik transaksi, uduk-uduk langsung transaksi kontrak. Tidak, tapi harus komprehensif dari identifikasi kebutuhan. Oleh karena itulah, saya sering menawarkan jasa penyusunan SOP yang dilengkapi dengan model dokumen yang senilai sekitar 89 OJ dengan soal tipe 1, narasumber ahli, ya, dengan model dokumen. Nah, pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan mengapa SOP itu kok perlu ditempeli dengan model dokumen. Ya, pentingnya model dokumen dalam SOP. Ya, mengapa? Pertama, manfaat model dokumen itu apa sih? Pertama adalah untuk standarisasi proses dan output. Ini penting sekali. Kedua adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ketiga adalah minimalisasi kesalahan dan inkonsistensi. Ya, ini kan banyak terjadi kan dan ini sumber masalah hukum malahan. Keempat, manfaat model dokumen adalah fasilitasi pelatihan dan transfer pengetahuan. Ya, ini menjadi media untuk UKWBJ khususnya bagian pembinaan untuk fasilitasi pelatihan dan transfer pengetahuan. Nah, kemudian dari sisi aspek kritis, model dokumen ini penting untuk keselarasan dengan regulasi dan juga kemudahan penggunaan. Dengan adanya model dokumen, SOP yang terdiri dari flowchart tulisan kecil-kecil itu akan melahirkan suatu pembacaan dan pemahaman yang sifatnya lebih user friendly karena dilengkapi dengan model dokumen gitu. Dan juga dengan fleksibilitas untuk penyesuaian, ya model namanya model dokumen bukan standar dokumen seperti yang dilakukan oleh LKPP ketika membuat model dokumen pemilihan untuk tender seleksi gitu. Kemudian dari eh, sisi implementasi model dokumen ini itu berkemungkinan untuk bisa diintegrasikan dengan sistem e-procurement apapun bentuknya, ya, yang kemudian akan menjadi instrumen ya untuk menjadi instrumen review dan pemutakhiran berkala, sehingga dan juga untuk pelatihan penggunaan model dokumen. Pemutakhiran berkala itu akan menjadi sebuah database yang sangat-sangat penting. Ya. Mari kita lihat lagi dari sisi konsistensi database dan analisis tren. Ya. Konsistensi database dan analisis tren. Pentingnya konsistensi data. Ya, dalam model dokumen,
Ya, SOP yang dilengkapi dengan model dokumen akan pasti melahirkan konsistensi database karena variabel-variabel yang terdapat dalam sebuah formulir-formulir dalam model dokumen seragam. Mengapa kok konsistensi data itu penting? Pertama, untuk fasilitasi analisis longitudinal. Kedua, untuk peningkatan akurasi pengambilan keputusan. Ketiga, untuk dukungan untuk continuous improvement. Ini tiga hal pentingnya konsistensi data. Kemudian, dari sisi implementasi, kita sampaikan bahwa model dokumen akan menjadi standarisasi format dan struktur data. Jangan, struktur data. Bukankah struktur data itu dari cikal bakal sebuah aplikasi atau menjadi sebuah instrumen penghasil data? Kedua, dari sisi implementasi akan menghasilkan integrasi data antar sistem. Yang ketiga, implementasi data quality management. Ya. Dari sisi analisis tren, model dokumen akan menjadi penghasil, ya, instrumen untuk mengidentifikasi pola pengadaan historis. Ini penting kan? Misalkan belanja ATK, anggarannya ada 3 toko. Berapa kali ditransaksikan 3 toko A, toko B, toko C tersebut misalnya. Ya, dan seterusnya. Menjadi identifikasi pola pengadaan historis. Kemudian juga prediksi kebutuhan dan anggaran masa depan. Tuh, ya kan? Karena ada konsistensi data tadi. Dan juga deteksi anomali dan potensi inefisiensi. Ya, dengan adanya konsistensi data, itu akan menghasilkan deteksi anomali yang mudah gitu jadinya. Sehingga untuk manfaat jangka panjang adalah pengambilan kebijakan berbasis data, bukan berbasis bisikan. Ya. Kemudian optimisasi strategi pengadaan dan juga peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Ya. Oke, kita lihat bagaimana rencana monitoring dan evaluasi ini. Pertama, framework monitoring. Framework monitoring itu menghasilkan dashboard real-time kinerja pengadaan, laporan bulanan untuk manajemen menengah, review triwulan oleh tim implementasi. Metode evaluasi, survei kepuasan pengguna, audit, pengadaan, analisis komparatif. KPI utamanya adalah efisiensi anggaran, waktu proses pengadaan, tingkat kepatuhan terhadap pedoman, dan kepuasan stakeholder. Mekanisme feedback yaitu sistem pelaporan online, forum diskusi reguler dengan pengguna, integrasi temuan evaluasi, dan sistem perbaikan. Itulah tadi rekan-rekan semuanya, ya, penting kiranya, ya, model dokumen dalam sebuah SOP. Pentingnya model dokumen dalam sebuah SOP. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan apabila Anda membutuhkan jasa penyusunan model dokumen yang dilekatkan pada sebuah SOP, Anda bisa menghubungi saya di 085330686593 dengan tarif yang sudah saya publis jelas-jelas dari sejak 2 tahun yang lalu sama, yaitu 80 juta untuk instansi pemerintah yang berisi 10 model dokumen yang lengkap dalam 10 SOP. Kemudian kalau untuk BLU dan BLUD 150 juta dan untuk BUMN atau BUMD 200 juta yang dikonversi dalam satuan narasumber ahli dalam satuan orang jam. 89 jam dan seterusnya. Sukses, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan mari kita berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.